Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal transformasi fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan min 8 per x. Lalu fungsi gx itu diperoleh dengan melakukan transformasi bergeser 12 satuan ke kiri dan 4 satuan ke kanan. Yang diminta adalah nilai dari GOF min 1 dari min 4. Nah, sekarang kita punya di sini fungsi fx. Kita punya di sini fungsi fx itu sama dengan min 8 per x. Jadi kita punya fungsi gx ini min 8 per x. Lalu kita punya fungsi gx-nya itu adalah 12 satuan ke kiri berarti min 8. Dia 12 satuan ke kiri berarti ke kiri itu jadi x tambah 12 dan 4 satuan ke kanan berarti ditambah 4. Nah, kita punya diminta nilai dari G bundaran F min 1 min 4. Nah, kita gunakan sifat dari fungsi inverse. Jadi, kalau kita punya G OF baru G bundaran F maksudnya min 1 4. Ini kita misalkan dia sama dengan A, maka di sini G bundaran F A itu akan sama dengan 4. Nah ya, kita lihat ya, ini min 1, ini tidak ada min 1, tapi ini bertukar tempat. Berarti ini sama saja G FA itu akan sama dengan 4. Jadi kita masukkan di sini, kita punya jadi GFA berarti G. Ini min 8. Min 8 per A itu akan sama dengan 4. Ini G ya. Jadi G-nya ini jadi X dalam fungsi G. Jadi min 8 per. Di sini menjadi min 8 per A ditambah 12 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sederhanakan dengan membagi 4. Dibagi 4, jadi ini hasilnya adalah 1. Yang ini adalah hasilnya 2. Lalu ini kita kalikan dengan 1. Jadi min 2 itu akan sama dengan min 8 per A ditambah 12 karena dikalikan 1. Lalu plus 12 nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 2 min 12 itu akan sama dengan min 8 per A. Maka di sini kita punya jadinya min 14 itu akan sama dengan min 8 per A. Kita kalikan silang jadi A dikali min 14A itu akan sama dengan min 8. Ini ya, min 14 kali A jadi min 14A. Jadi A sama dengan min 8 dibagi min 14. Jadi 8 per 14. Negatif bagi negatif positif. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 4 per 7. Jadi jawabannya itu adalah G bundaran F min 1 dari 4 itu akan sama dengan 4 per 7. Nah, soal yang berikutnya itu kita punya di sini diketahui fx sama dengan 3 akar x. Jadi kita punya di sini adalah fx-nya sama dengan 3 akar x. Jadi kita punya 3 akar x. Fungsi fx diperoleh, fungsi gx maksudnya ya, diperoleh dengan melakukan transformasi pemampatan horizontal. Kalau horizontal itu dekat x-nya, berarti di dalam tanda akar. Itu dengan faktor 1/9. Ingat ya, kalau pemampatan horizontal berarti nilainya harus lebih dari 1. Jadi 3 dikali di sini 9, lalu bergeser 5 ke kiri. Berarti ini akan menjadi x tambah 5. Jadi walaupun dia bilang faktornya 1/9, kita ingat kalau horizontal itu kalau dipampatkan berarti ini adalah lebih dari 1. Nah, yang diminta itu adalah nilai dari F bundaran G dari 4. Berarti ini sama saja FG4. Kita masukkan nilai X-nya 4 untuk fungsi G. Jadi sama saja ini fungsi G ya, ini 9. Ini fungsi G, Ibu buat tanda gini lah. Ini fungsi G. Jadi F ini menjadi 3 dikali akar
9, 4 tambah 5. 4 tambah 5 itu 9. Jadi sama saja F 3 dikali akar 9 kali 9, atau sama saja akar 81. Jadi F sama saja 3 dikali 9. Nah, jadi di sini sama saja hasilnya F. Kita buat fungsi F-nya itu adalah 3 akar X, jadi sama aja 3 akar 27. 3 akar 27 berarti sama saja 3 akar, ini sebenarnya nggak usah dikalikan ya, 9 kali 3, jadi sama aja 3 kali 3 akar 3. Jadi hasilnya 9 akar 3. Nah, untuk yang berikutnya kita punya di sini pernyataan berikut yang digunakan untuk menggambar grafik fungsi fx. Nah, kita punya ini fungsi fx nih. Fungsi fx-nya berarti di sini adalah fx sama dengan 4 dibagi 0,2 min x min 3 tambah 7. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Jadi 0,2 berarti 2/10 atau 1/5. Nah, ini minnya harus di luarnya persis. Jadi min x min 3. Jadi ini plus 3. Harus dibuat seperti ini. Ditambah 7. Kenapa dibuat seperti ini? Kita ingat di sini untuk pemampatan dan pembuluran horizontal. Ini kita lihat di sini dia minnya itu harus B-nya ini berarti di luar fungsi X-nya sebelum digeser. Jadi kalau dia seperti ini, yang kita punya dia harus dibuat seperti ini. Nah, dari sini baru terlihat jelas nih mana yang merupakan transformasi dari fungsi tadi. Jadi kalau yang pertama, dia berarti 7 ke atas itu benar. Ini benar ya, 7 ke atas. Lalu 3 ke kiri juga dia benar. Lalu diterminkan terhadap sumbu Y juga benar karena dekat X-nya. Nah, ini kita lihat ini 1/5. 1/5 berarti itu adalah pemuluran. Jadi yang benar itu adalah yang D. Jadi yang salah adalah yang E. Jadi ini pemuluran yang benar ya. Jadi ini salah. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 17. Ini diperoleh dari grafik asal. Grafik asalnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita mau melihat bentuk transformasinya apa saja, berarti ini harus diubah ke bentuk baku yang tadi. Jadi kita punya fungsi fx di sini, ini menjadi 4x pangkat 2 dikurang 16x dikurang 2. Kita keluarkan faktor 4-nya, jadi 4, ini x kuadrat, dikeluarkan faktor 4 berarti ini tinggal 16 bagi 4 berarti 4, jadi min 4x dikurang 2. Nah, sekarang kita ubah lagi di sini berarti min 4-nya harus dibagi 2. Min 4 dibagi 2 adalah dapatnya 2. Lalu kita kuadratkan. Jadi ini min 4x, 2 dikuadratkan, kebetulan nilainya sama, dia juga 4, berarti ditambah 4 supaya sama dengan nilai dengan yang di atas, berarti kita kurang lagi 4. Ini dikurang 2. Nah, ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi 4 di sini x dikurang 2 kuadrat. Ingat ya, 2 ini tadi dari dibagi 2 tadi. Ini kuadrat. Lalu kita lihat di sini berarti min 4 ini 4. Jadi dikurang 4 kali 4 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 4x dikurang 2 kuadrat min 16 min 2 min 18. Nah, sekarang kita lihat nih berarti di sini transformasi apa saja bisa kita lihat langsung dari sini. Nah, yang pertama adalah ini dia translasi, kita lihat translasi vertikal 18 ke bawah, 18 satuan ke bawah, satuannya nggak ibu tulis ya, ini 18 ke bawah. Lalu yang kedua
itu translasi horizontal. Ini horizontal, itu adalah horizontal, dia dua ke kanan. Nah, yang berikutnya yang ketiga, ini 4 lebih dari 1 dan di luar X kuadrat, maka dia adalah vertikal. Vertikal berarti karena 4 berarti dia pemuluran vertikal dengan faktor 4. Ini faktornya adalah 4. Nah, yang berikutnya berarti sekarang transformasi yang mengubah fx sama dengan akar x menjadi 1/5 akar x. Nah, 1/5 itu di luar akar x, berarti dia adalah vertikal. Maka ini adalah transformasinya, itu adalah pemampatan vertikal dengan faktor. Ini dengan faktor itu adalah 1/5 karena di luar akar x. Nah, sekarang nomor 19. Transformasi yang digunakan untuk menggambar grafik, ini fungsi asalnya adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah +1, berarti translasi vertikal. Ini 1 ke atas. Yang berikutnya ini +3. +3 itu berarti dia adalah translasi horizontal. Kita lihat di sini ya. Berarti ini adalah translasi horizontal. Jadi yang kedua itu adalah translasi horizontal. Karena plus berarti itu adalah ke arah kanan. Jadi ini adalah 3 ke kiri. Ini kalau dia plus berarti dia 3 ke kiri ya. Kayak tadi ini kalau dia min baru dia ke kanan. Kalau plus berarti dia ke kiri, 3 ke kiri. Yang ketiga berarti itu ada negatifnya. Tapi ini 2. 2 itu di luar X kuadrat. Jadi itu adalah pemuluran vertikal. Itu dengan faktor 2. Karena ada negatif berarti dia ditambahkan dengan pencerminan sumbu X. Jadi ini adalah pencerminan sumbu X. Nah, soal yang berikutnya ini adalah nomor 23. Diketahui fungsi fx-nya sama dengan 5/x. Fungsi gx diperoleh dengan fx melakukan transformasi sebagai berikut. Nah, yang pertama nih, pemampatan vertikal. Ini ibu tulisnya satu-satu ya. Kalau dia dipampatkan, kalau dia punya fungsi asal fx sama dengan 5/x, dipampatkan vertikal berarti di luar itu. Maka dia akan menjadi 1/4. Ini 5/x. Ini pemampatan vertikal dengan faktor 1/4. Lalu pemampatan horizontal dengan faktor 3. Berarti akan dekat x-nya. Jadi 5/, ini adalah 3 dalam kurung 3x. Ini 3x. Nah, lalu dicerminkan terhadap sumbu x. Berarti dia negatifnya itu di luar. Jadi ini akan jadi min 1/4. 5/3x. Nah, yang berikutnya translasi 2 ke kanan dan 10 ke bawah. Jadi 3 ke kanan dan 10 ke bawah. Nih, ini Bu langsung satukan jadi 3 ke kanan dan 10 ke bawah, maka kita punya menjadi fungsi gx-nya itu jadi min 1/4 dikali 5/3, lalu x-nya di sini 2 ke kanan. Ke kanan itu berarti akan menjadi plus, di sini jadi plus 2 dan 10 ke bawah, jadi min 10. Ini adalah fungsi dari, oh maaf ya, ke kanan itu dia min, maaf ini lupa, harusnya dia min, ini min 2 min 10. Nah, soal yang terakhir
kita punya diketahui fungsi asalnya adalah y sama dengan x kuadrat, maka fungsi fx diperoleh dengan melakukan transformasi sebagai berikut. Nah, kita punya di sini fungsi fx itu akan sama dengan pemampatan vertikal dengan faktor 2. Ingat ya, dipampatkan berarti nilainya harusnya pecahan. Jadi di sini akan jadi setengah. Lalu dicerminkan terhadap sumbu x. Jadi ini akan jadi min di dalam x kuadratnya. Menggeser 2 ke kiri, berarti 2 ke kiri itu jadi x tambah 2. Baru kemudian dikuadratkan. Ini lihat ya, ini di dalam kuadratnya kalau dia dicerminkan terhadap sumbu y. Lalu bergeser 6 ke bawah, jadi ini min 6. Nah, yang diminta di soal itu adalah f min 1 min 2 sama dengan berapa? Ini kita misalkan A. Nah, berarti kita tukar tempatnya menjadi FA itu akan sama dengan min 2. Kita masukkan di sini jadi setengah dikali min A ditambah 2 dikuadratkan itu dikurang 6 sama dengan min 4. Nah, min 6-nya kita pindahkan di sini. Ini menjadi setengah dikali min A ya, di min A min 2. Boleh dibuat kayak gini, Ibu salah tulis, Ibu kurungkan dulu ya. Ini menjadi min dalam kurung A tambah 2 kuadrat sama dengan ini 6 dikurang 2. Ini min 2. Jadi 6 dikurang 2 itu hasilnya adalah 4. Ini hasilnya 4. Maka setengah kita kalikan jadi min dalam kurung A tambah 2 kuadrat kalikan 2 berarti hasilnya 8. Ini diakarkan. Jadi menghilangkan kuadrat kita akarkan kedua-duanya. Ini diakarkan atau sama aja dipangkatkan setengah ya. Berarti ini kita akarkan dua-duanya. Maka tanda akarnya kurang, berarti di sini akan menjadi min dalam kurung A tambah 2 itu akan sama dengan di sini menjadi akar 8 plus minus akar 8. Nah, ini plus minus akar 8. Jadi ini menjadi min A min 2 sama dengan plus minus akar 8. Jadi di sini plus minus akar 8 dikurang 2 itu akan sama dengan A. Maka ini akan punya dua nilai. Jadi F min 1 min 2 itu nilainya bisa min akar 8 dikurang 2 atau akar 8 dikurang 2. Sampai sini pembahasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.